Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih bersama saya di channel KokoCam Playlist Tutorial Belajar. Tema kali ini adalah konsep regresi yang merupakan bagian dari statistika dan fondasi penting untuk belajar mesin learning. Umumnya regresi yang sering dipakai di mesin learning itu adalah regresi logistik, tapi sekedar mereview ulang saja akan saya bahas juga sedikit tentang regresi linear supaya kalian tahu perbedaannya. Membahas regresi linear, kita akan dihadapkan dengan satu dependent variabel dan minimal satu independent variabel. Dalam kasus ini kita ambil contoh tikus ya, di mana dependent variabelnya itu adalah ukuran size dan independent variabelnya adalah berat atau weight. Berikut ini adalah gambar dari plot kedua variabel tersebut antara size dan weight. Nah, dari plot ini, kalau kita membuat garis regresi, maka scatter plotnya akan menjadi seperti ini. Ada garis putus-putus yang ada di antara size dan weight. Dari garis regresi itu, kita bisa menghitung R² untuk menentukan seberapa berkorelasi antara variabel size dan weight tersebut. Yang kedua, kita bisa menghitung nilai P untuk menentukan seberapa signifikansi R² secara statistik. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah kita bisa menggunakan garis regresi ini untuk memprediksi ukuran tikus berdasarkan berat. Nah, garis regresi linear ini memiliki bentuk persamaan Y sama dengan A plus BX dengan Y adalah dependent variable, sementara X adalah independent variable atau explanatory variable atau variabel yang akan kita gunakan untuk memprediksi. Sementara B adalah slope atau kemiringan garis dan A adalah intercept atau nilai Y ketika X sama dengan 0. Regresi linear juga bisa memiliki independent variable lebih dari satu. Biasanya kita sebut sebagai multiple linear regression. Konsepnya sama dengan linear regression yang tadi, hanya saja bisa ada lebih dari satu nilai X, X1, X2, dan seterusnya, serta lebih dari satu nilai B, B1, B2, dan seterusnya. Oke, mungkin itu cukup pengantar dari regresi linear. Sekarang kita beranjak ke regresi logistik. Sebenarnya regresi logistik ini mirip dengan regresi linear, mereka juga punya sama-sama garis regresi, kecuali regresi logistik digunakan untuk memprediksi apakah sesuatu itu bernilai benar atau salah. Kalau regresi linear yang tadi itu digunakan untuk memprediksi suatu nilai yang kontinu ya, seperti prediksi ukuran tikus. Nah, kita kembali ke soal tikus yang tadi. Jadi untuk regresi logistik kita bisa mengkategorikan mana tikus yang obesitas, mana yang normal. Asumsinya kita punya data berat 9 tikus dan kategori apakah tikus itu obesitas atau normal. Jadi kalau di plot itu ada 5 tikus yang obesitas dan 4 yang normal. Kalau dibuat garis regresi, maka yang muncul bukan garis lurus seperti regresi linear ya, tapi melainkan bentuk S seperti yang tampil di layar ini. Jadi kurva S tersebut bermula dari nilai 0, dalam kasus ini adalah not obese atau normal, kemudian menuju nilai 1 atau obese seperti ini. Yang artinya kurva tersebut merepresentasikan peluang seekor tikus memiliki obesitas dengan mengetahui beratnya. Anyway, ini adalah poin penting dari konsep regresi logistik. Jadi jika kita punya tikus yang sangat berat, maka peluangnya untuk obesitas tinggi. Ya ini wajar ya. Tapi kalau kita punya tikus yang beratnya sedang-sedang saja, maka peluangnya untuk obesitas sekitar 50% dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi regresi logistik memberitahu kita peluang tikus itu obesitas atau tidak melalui beratnya. Meskipun demikian, regresi logistik seringkali dipakai untuk melakukan klasifikasi. Nah, klasifikasi inilah yang jadi bagian penting dalam mesin learning.
Contoh seperti kasus yang tadi, kita bisa kategorikan seekor tikus itu obesitas jika nilai Y-aksisnya lebih dari 0,5. Selain itu, kita bisa kategorikan sebagai tikus yang normal. Nah, sekarang kita harusnya sudah paham bagaimana seekor tikus bisa kita kategorikan sebagai obesitas dengan mengetahui beratnya. Sebenarnya untuk kasus yang lebih kompleks, kita bisa menggunakan variabel yang lebih banyak. Misalnya, obesitas itu terdiri atas campuran antara berat, genotype, dan umur. Nah, di mana regresi logistik bisa bekerja dengan data kontinu seperti umur dan berat, serta data diskrit seperti genotype. Untuk contoh penerapan regresi logistik yang lain itu, misalnya pertama memprediksi apakah konsumen akan membeli produk dengan melihat jumlah like, jumlah ulasan baik, rating penjual, dan sebagainya. Bisa juga contoh yang kedua mengklasifikasikan apakah suatu buah itu namanya apel atau jeruk dengan melihat diameter, warna, tingkat keasaman, dan sebagainya. Contoh lain ya, yang ketiga itu kita bisa mengklasifikasikan apakah seseorang wanita menyukai kita dengan melihat jumlah chat, sentimen positif, kecepatan membalas chat, dan sebagainya dan sebagainya. Oke, jadi mungkin cukup itu dulu yang bisa kita share kali ini untuk kalian tentang konsep regresi. Kita akan sambung lagi untuk video tutorial machine learning selanjutnya. Jangan lupa bila kalian belum, silahkan di subscribe atau share dan like video ini bila kalian suka. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.